Pertama dan utama adalah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga seandainya kita ingin menghitung jumlahnya pasti kita tidak mampu. Yaitu Allah memanjurkan, mewajibkan kita bersyukur, dan dengan bersyukur itu Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat dan karunia pada masa-masa berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan tambahin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Untuk langsung pada materi, mari kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-168. 168. Sudah ketemu? An-Nisa 168. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqan. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqan. Ulangi. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mengingkari kehadiran, keberadaan utusan-utusan Allah untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Bahkan tidak hanya mengingkari, wadzalamu, dan mereka menganiaya, memusuhi. Kalau yang tidak percaya saja dengan kafir, kalau sudah memusuhi namanya dolim. Diberitahu apa-apa kok malah musuhi. Lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira, memberi ampun, mengampuni, memaafkan dosa-dosa mereka itu lahum, terhadap mereka. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau mereka sudah mendapatkan informasi tentang agama Allah yang diturunkan kepada Nabi zaman pada umatnya, ternyata diingkari, bahkan dianiaya, dimusuhi. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Bahkan walal yahdun, dan Allah tidak akan membimbing mereka thariqan, ke jalan yang lurus, yaitu tidak akan mendapat hidayah bahasanya. Bagaimanapun tidak akan diberi hidayah kalau memang mereka punya sikap
mengingkari dan memusuhi. Ini yang harus diperhatikan, sehingga sampai kapanpun mereka tidak akan mendapat petunjuk. Memang sudah punya sikap tidak suka dan benci kepada agama yang diturunkan Allah itu. Mereka ingin mencari cara sendiri, cara hidup sendiri, cara beragama sendiri. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, sehingga karena ada janji kita tidak perlu kita membujuk-bujuk atau maksa-maksa mereka untuk masuk agama Islam. Maka ada ayat khusus dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, memeluk agama, tidak perlu diancam-ancam. Biarlah mereka sadar sendiri agar bahwa agama itu menjadi kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kita butuh agama, butuh bimbingan, butuh panduan itu agar hidup kita menjadi tentram, damai terhadap siapapun, karena Islam itu artinya damai. Tidak ada satupun ajaran Islam yang menyuruh kita untuk ofensif memerangi orang yang tidak seagama dengan cara memaksakan karena mereka tidak mau beragama. Justru dilindungi contoh Umar bin Khattab ketika menguasai Palestina, itu tidak ada satupun yang dimusuhi, tapi justru karena pastornya itu menyerahkan diri, malah pastor diangkat sebagai gubernur untuk memimpin Palestina, termasuk melestarikan gerejanya. Ini harus dipahami. Tidak ada, termasuk di Sumatera, di daerah Pekanbaru itu dulu zaman kemerdekaan, mestinya gereja misalnya milik Belanda ujungnya dirampas untuk dirubah menjadi, karena mayoritas Islam, tapi tidak diserahkan kepada komunitas Kristen. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal paksaan dalam beragama. Sekali lagi, Allah tidak akan memberi petunjuk apapun terhadap mereka kecuali illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abadan wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Illa tariqa jahannam khalidina fiha wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju ke neraka jahanam. Karena yang ditempuh, yang dikerjakan itu senantiasa jalan yang negatif, maksiat, durhaka. Menurut cara kerja mereka demikian. Contohnya membuka lotre, membuka tempat pijat plus, membuka tempat apa itu malam yang bersama-sama, namanya apa Pak? Night club. Berarti yang dicari jalan itu seperti itu, karena mencari uang gampang dan tidak mencari tenaga kerja saja. Diumumkan, ternyata banyak juga akhirnya sampai di daerah-daerah orang menjual orang. Yang ada seperti itu. Zaman dulu juga begini, orang-orang kafir bicaranya itu pun selalu riba, judi, minum-minuman arak, minum-minuman keras dan sebagainya. Maka pantas jalannya itu pun namanya jalan ke neraka. Padahal kalau sudah masuk neraka bagaimana? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
dan kekal dengan abadan selamanya karena dia kafir. Jadi kalau dia itu mungkin tidak kafir dan dia berdosa masuk neraka itu ada waktunya, tidak kekal, tapi bisa karena sudah habis masa tahanannya, hukumannya, maka bisa dikeluarkan, bisa masuk surga. Seperti Al-A'raf, orang-orang yang berada di benteng antara surga dan neraka karena amal baik dan amal jeleknya imbang, maka dia ditempatkan di tempat penampungan sementara, yaitu antara surga dan neraka. Bahasa Arabnya Al-A'raf. Maka ada surat khusus tentang Al-A'raf, orang-orang yang kebetulan tempatnya tidak di surga dan tidak di neraka. Mereka ketika melihat ke surga, melihat mungkin ada temannya, tolong saya diberikan air sedikit saja, tak kasihkan temanku yang di neraka. Dan muncullah suara malaikat haram mengambil benda surga dibawa ke neraka. Akhirnya orang-orang seperti itu setelah menyaksikan diri akhirnya masuk surga. Itulah namanya Al-A'raf. Sehingga dijelaskan diri, besok kalau sampai surat Al-A'raf akan ada penjelasan khusus tentang nasibnya orang yang amal baik dan amal jeleknya imbang. Padahal amal baiknya sudah dilipatkan berapa kali? Minimal 10 kali. Mama tidak dilipatkan, mungkin lebih berat amal jeleknya. Itu kan ada dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapapun yang datang atau siapapun yang mengamalkan kebaikan dilipatkan 10 kali. Wa man jaa bisati falahu jazaa'an misla. Siapa yang berbuat jelek maka dibalas dengan 1 lawan 1. Ini surat Al-An'am, silakan baca surat Al-An'am ayat 160. Wa kana dzalika, dan sungguh bagi Allah seperti itu, kejadian seperti itu memasukkan neraka selama-lamanya, bagi Allah yasiran, amat sangat mudah, amat sangat ringan. Ya contoh saja, untuk membuat manusia itu menjadi rukun ternyata mudah sekali diberi corona. Untuk membuat bangkrut suatu usaha hanya kecil dan bendanya tidak tampak, itu bisa bangkrut. Sehingga seperti di Al-Maidah itu, karena lockdown mereka tidak ada hasilnya, hanya dari pabriknya tidak tutup, tetap berjalan, tapi gajinya dikurangi, mereka marah. Akhirnya pabriknya dibakar karena emosi itu. Padahal kalau dibakar lebih sendiri tuh, pekerjanya juga tidak dapat apa-apa. Itulah namanya emosi. Nah, orang-orang Indonesia, orang-orang timur itu rata-rata emosinya tinggi. Nusa Tenggara Timur termasuk Maluku, Irian, itu kalau sudah merasa benar itu sudah tidak berpikir panjang, hancurkan, rusakkan. Bahkan menteri ditantang untuk orang Jawa kan lain. Pertimbangannya pertimbangan apa? Untuk merugi. Akhirnya yang paling mudah termasuk saya orang Jawa, paling mudah disuap itu orang Jawa, paling mudah itu. Sehingga terjadinya suapnya itu banyak terjadi di Jawa. Mungkin karena pengaruh penjajah atau pengaruh zaman dulu, sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa
hakima. Ulang lagi, tak ulang lagi. Ya ayyuhan nasu qad ja'ani. Dengan kalau baca qad itu boleh diidghamkan, boleh diidharkan. Boleh baca qad ja, boleh dibaca qad ja. Ini sebab yang bagus memang tidak jadi orang qad ja. Di Imam 7 itu yang menghidupkan hanya Imam 1, 6/1. Bisa namun kalau baca qad ja pun tidak salah, boleh terserah dengan boleh di qad ja atau qad ja. Jadi sama aja qad ja. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Disisipkan. Kenapa Makkiyah? Karena kata alasannya ya ayyuhan nas. Tapi juga ada beberapa tafsir karena dimasukkan dalam berarti masuk dalam ayat Makkiyah. Kata-kata ini nampaknya cenderung kepada Makkiyah. Wahai umat manusia, qad ja'akum Ar-Rasul, sungguh-sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, yaitu Al-Quran, informasi yang benar, Al-Quran atau wahyu. Min rabbikum, wahyu itu kebenaran itu min rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah. Itu dinyatakan secara jelas agar mereka itu sadar. Muhammad itu kamu lihat sendiri sejak kecil tidak belajar apa-apa, tidak pandai tulis menulis, tapi bisa membaca, bisa mengerti dan menghafal wahyu yang diberikan. Maka dari itu, ini perintah, maka dari itu fa'amin, do percayalah. Tapi dengan kamu percaya, khairan akan berdampak bagus laku bagimu. Kalau kamu percaya, selamat dari ancaman neraka. Kalau kamu percaya, maka jalan hidupmu akan lurus. Namun wa in takfuru, kalau kalian menentang, tidak percaya bahwa Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu ajaran agama, maka fa inna lillah, maka perlu diketahui bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus sadar, kamu hidup atas kehendak Allah. Semua yang kamu nikmati dalam hidup ini semuanya milik Allah. Semua yang ada di langit bumi semuanya milik Allah. Ini namanya menyadarkan dengan cara
rasional dan dari hati nurani. Lihat apa yang ada dalam itu. Siapa yang bisa menciptakan benda langit seperti itu, matahari, bulan, bintang? Itu juga yang ada di bumi. Kalau di Arab ya gunung yang begitu, kemudian tambang-tambang pada waktu itu belum ada tambang, tapi jelas ada emas, perak, hewan-hewan sampai disuruh melihat unta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dalam surat apa itu? Al-Ghasyiyah. Dan kepada unta, apakah kalian tidak melihat bagaimana diciptakan? Bentuknya seperti itu, tapi mampunya perjalanan jauh dengan menyimpan air di dalam tenggorokan, mampu perjalanan jauh sampai berhari-hari. Surat keistimewaan unta. Maka diingatkan, perlu kamu ketahui bahwa apa yang kamu nikmati, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu gunakan dalam negeri, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah dan sungguh-sungguh Allah itu aliman, mengetahui. Kamu percaya sungguh-sungguh atau tidak, semua Allah mengetahui. Hakiman lagi bijaksana. Bijaksananya diantaranya Allah mengutus orang yang dari Arab itu sendiri. Kalau yang diutus malaikat, mungkin alasannya ya gue malaikat, tidak butuh apa-apa, saya. Kalau diutus orang luar Arab, pasti mereka bantah, saya tidak tahu bahasamu. Maka ada ayat dalam surat Al-Baqarah atau At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Sungguh telah datang kepadamu rasul, seorang rasul min anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Dari kalangan itu orang Arab, tapi ada yang dikuras dari kalangan, dari dalam bentuk manusia, tidak dikirimkan dalam bentuk malaikat. Kalau malaikat kan kalau tidak mengikuti salah langsung dihukum. Karena manusia sama manusia berpikir. Sampai-sampai ketika Nabi Muhammad ditolak, bahkan diperangi, dimusuhi, dilempari batu oleh pemuda-pemuda karena pemuda diprovokasi untuk melempari Muhammad. Datang malaikat Jibril untuk membantu menghancurkan orang-orang yang tidak mau berterima kasih, diajak baik-baik malah memusuhi. Kemudian mereka memusuhi itu ada alasannya. Alasannya akan merubah tradisi nenek moyang. Sampai sekarang itu muncul kalangan orang-orang yang mempertahankan tradisinya, tidak mau menerima ajaran agama dimanapun, termasuk di negara kita. Apalagi dengan alasan apa? Negara kita sudah punya dasar Pancasila. Padahal Pancasila itu sendiri yang merumuskan adalah orang-orang yang beragama. Lihat saja itu panitia 9, panitia persiapan kemudian itu semuanya orang beragama. Nah, sekarang nggak muncul orang-orang yang tidak mengakui bahwa itu rumusan dari para pejuang kita, yaitu kemerdekaan. Inilah namanya apa itu, orang istilah karena panas lupa kaca akan kulitnya. Tidak sadar bahwa Pancasila itu adalah rumusan oleh dari para pejuang kemerdekaan yang rata-rata 9 itu yang 8 tokoh Islam, yang Nasrani satu, Aramis, yaitu dari agama Kristen. Inilah contoh saja, sekali lagi ya, tradisi itu banyak sekali di masyarakat kita. Dan maunya itu tidak mau menerima Islam yang apa adanya, yang dibawa oleh Muhammad, tapi dikatakan bahwa itu Islam Arab, itu tradisi Arab. Jadi setiap ada yang berbeda dengan tradisi kita dikatakan itu tradisi Arab. Rusak kalau ada seperti itu. Maka marilah kita kembali pada ajaran Quran. Boleh kita menerima tradisi, hanya kita harus bisa memisah-misahkan, oh ini tradisi, ini agama, sehingga tidak campur aduk. Orang yang mencampur adukkan agama namanya sinkritisme.
tampaknya dia beragama, tapi dia masih berpegang pada agama lain atau keyakinan lain. Dia disebut sinkretisme atau mencampur adukan. Ya, kita berusaha untuk menjalankan agama seperti yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kita sekarang, kemudian masuk pada menghadapi orang-orang Yahudi maupun Nasrani, karena Nabi pindah ke Madinah itu yang dihadapi bukan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dengan cara memuja-muja nenek moyangnya yang baik-baik, maka dari itu namanya musyrik. Sekarang sampai pada menghadapi orang-orang yang agama lain, Yahudi maupun Nasrani. Di sini tambahnya Nasrani yang dia. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ini tertasdid, maka tidak dibaca ilal haqq, illal haqq. Ada memantul, diusahakan. Kalau lagi, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Illal haqq. Haq terus ke-nya muncul, namanya memantul qalqalah. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa innahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an takuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Monggo agak panjang. Ya Maryam wa
indahu khairan lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an takuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ya Alkitab, wahai orang-orang yang pernah menerima kitab, ajaran kitab, yaitu ajaran kitab yang dahulu, Injil atau Taurat. Orang Nasrani itu ajarannya dua. Nabi Isa disuruh menyampaikan bahwa hukum yang dipakai Taurat, tapi cara ibadahnya atau puji-pujiannya diambil dari Injil, sehingga kitabnya dua. Maka oleh mereka disebut, yang Taurat disebut perjanjian lama, yang Injil disebut perjanjian baru. Sebetulnya tidak pernah Allah menyuruh seperti itu, tapi oleh mereka agar bisa diterima semua menggunakan istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Ya Alkitab, wahai orang-orang yang telah membaca kitab, telah diturunkan kitab, telah diberi kitab, petunjuk kitab, la ta'lu, jangan berlebih-lebihan fi dinikum dalam menjalankan agamamu. Dalam beragama jangan berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun demikian, tidak boleh menjalankan agama berlebih-lebihan, tidak ada tuntunannya ditambah-tambah. Nah, yang berlebihan dalam agama Nasrani apa? Mereka menganggap itu Bapak Yesus atau Isa itu anak Tuhan, namanya berlebihan. Sehingga mereka punya ajaran, siapa yang percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan dan yakin bahwa Yesus dikorbankan untuk menebus dosa manusia, maka mereka akan diampuni dosanya dan masuk surga. Itu kan berlebihan. Bahkan nanti mampu jadi dilanjutkan, wala taqulu, dan jangan sampai kamu bicara Allah atas nama Allah, ilah sesuatu yang benar. Jangan menganggap Allah itu punya anak, jangan menganggap Allah itu salah satu dari oknum, sehingga disebut Trinitas. Jangan gitu ah. Nah, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan seperti itu. Itu juga Nabi Musa tidak pernah mengajarkan bahwa Allah itu salah satu oknum yang tiga itu. Sampai sekarang itu mereka tidak pakai kekuatan Tuhan ketiga, cerita Tuhan, karena Tuhan itu satu tapi tiga dari satu. Dicontohkan seperti makhluk manusia seperti kita itu kan satu, tapi ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada mencontohkan seperti itu. Ada juga dalam rangka mempertahankan keyakinannya itu, Allah itu melihat manusia itu dosanya berkelanjutan. Setiap generasi banyak bahkan saling berperang, bunuh-bunuh. Itu karena mewarisi dosa ayahnya yaitu Adam. Maka melihat seperti itu Allah sangat sedih, sehingga akhirnya beliau Allah itu menyelinap ke perut Maryam. Akhirnya di dalam perut Maryam itu dia bersemadi sementara, akhirnya jadilah siapa tuh? Isa alaihissalam. Kalau begitu Isa itu hakikatnya ya Tuhan. Sampai sekarang kan ada menganggap Isa itu tetap Tuhan. Si penjelimaan dari Tuhan Bapa jadi Tuhan Yesus itu. Yesus Tuhan Bapa ya. Itulah rumitnya mengikuti teologi dari mereka, sehingga direka-reka bagaimana agar bisa diterima oleh akal. Tapi nyatanya banyak berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan. Innamal masih, sesungguhnya masih
Al-Masih, maka ada tanggalan itu karena diambil dari lahirnya Isa disebut Masehi. Masehi, tanggalan Masehi Al-Masih. Al-Masih itu ada mengurang, berarti karena beliau mendapatkan mukjizat dengan mengusap benda, orang mati bisa hidup, penyakit kusta bisa sembuh, bahkan mengusap tanah dibuat dari burung disebul akhirnya jadi burung sungguhan. Itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Ya zaman itu maksudnya agar umat Nabi itu bisa menampilkan kelebihannya agar dipercaya oleh yang diajak. Ternyata setelah itu dirubah oleh pemikiran mereka, tokoh-tokohnya, coba buktikan apa ada Nabi yang bisa menghidupkan orang mati, apa ada. Begitu dia Tuhan, yang punya sifat menghidupkan itu hanya Tuhan. Padahal diceritakan oleh Allah bahwa sebelum itu ada yang minta ditunjukkan kekuasaan Allah, yaitu dalam bentuk bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati. Ditanya, kalau kamu tidak percaya, tapi supaya saya yakin, coba ambil burung atau hewan-hewan 4 jenis. Yang satu ada udara, ada gagak, ada merpati, ada 4 jenis, potong-potonglah. Potong-potong buanglah ke gunung timur, gunung selatan, gunung barat, gunung utara. Panggillah setelah itu, panggil nama darah. Kemudian yang kepala, kaki, yang merasa darah bisa ketemu lagi, hidup lagi. Ini kan luar biasa. Kalau tidak itu yang dijadikan Tuhan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebetulnya sudah banyak hujah-hujah atau alasan-alasan diberikan untuk menyadarkan mereka. Tapi kalau sudah menjadi keyakinan itu, disadarkan sulit, bukan main. Walaupun sudah zaman bahula atau walaupun orang tuanya dulu ya hanya sekedar mengikuti orang tua, karena tidak ada ilmunya. Tapi untuk menyadarkan mereka agar kembali kepada ajaran yang benar itu amat sangat sulit. Maka dari itu orang yang berdakwah harus sabar, tidak seperti membalik tangan. Lanjutnya, Innal Masih, sebenarnya Al-Masih yaitu Isa bin Maryam, Rasulullah itu utusan Allah, diutus Allah untuk menyadarkan umat manusia agar menyembah Tuhan yang satu. Wa kalimatu, dan firman Allah. Jadi jadinya Isa Al-Masih itu dengan kekuasaan Allah, kun fayakun, jadilah, pasti jadi. Maryam sendiri mau nolak pada waktu datang utusan Allah, malaikat-malaikat bahwa Maryam, kamu akan dijadikan seorang ibu dari seorang anak. Allah akan menjadikan utusan Allah lewat perutmu, lewat rahimmu. Kaget dia. Kenapa? Saya kan tidak pernah bersentuhan dengan orang, masa bisa hamil, bisa melahirkan. Nanti bagaimana pandangan Allah Maha Kuasa? Terima saja. Akhirnya disuruh keluar ke daerah, dia dalam kondisi hamil, kemudian disuruh pegangan pohon kurma. Kurma itu sedang musim panen, sudah matang lah. Kemudian disuruh dipegangin, tiba-tiba kurmanya dorontok, dan sebelahnya itu tiba muncul sungai buat, seperti sungai mendadak, sungai buatan. Akhirnya dia bisa melahirkan dalam kondisi sangat payah, dan untuk membersihkan diri ada air di sebelahnya, yaitu sungai kecil, dan disuruh makan buah kurma. Jadi bukan di bawah pohon cemara. Nah, itu namanya sudah tampak palsunya, tapi disadarkan tetap tidak percaya. Inilah contoh bahwa antara fakta dan cerita ternyata berbeda.
Di Nabi Isa itu memang diceritakan sebagai dalam bentuk kun mayakun. Namun demikian kalau ingin melihat Nabi Isa, kita harus melihat yang lebih atasnya lagi. Ada manusia yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Kok tidak, kan lebih pantas Nabi Adam jadi Tuhan, lahir tanpa lewat prosedur prosedur alami. Tapi mereka namanya sudah jadi keyakinan sulit untuk disadarkan. Allah juga membandingkan di dalam Al-Quran dijelaskan bagi Allah menciptakan Isa dengan menciptakan Adam itu lebih mudah menciptakan Isa karena lewat rahim seorang ibu seorang Adam tanpa lewat apa-apa dari tanah langsung jadi manusia, lebih sulit. Apalagi jadinya di surga, kan Adam hidupnya di surga. Di surga ternyata gara-gara terpengaruh oleh bujukan-bujukan iblis, akhirnya dia dikeluarkan dari surga. Itu proses kejadian kita seperti itu. Alqaha ila Maryam, Allah jatuhkan, Allah masukkan kalimat itu yaitu kun di dalam tubuh Maryam. Setelah dimasukkan kata-kata kun, maka Maryam menjadi hamil. Setelah hamil waruhu minhu, dan Allah memberikan ruh kepada janin yang ada di dalam perut Maryam. Di prosesnya seperti itu. Mereka diberi ruh. Kalau begitu, nah, sehingga kata-kata Roh Kudus itu berarti betul, bukan gitu. Jadi kita semuanya itu rohnya itu dari siapa? Dari Allah. Di roh kita itu bukan dari bapak kita, bukan dari saudara, tapi roh kita adalah dari Allah. Badan kita sebagai wadah untuk nanti yang akan menerima atau untuk berbuat melaksanakan perintah atau larangan itu lewat badan yang ada pada kita. Tapi roh kita itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan merasakan surga atau neraka nanti, nikmat maupun siksa itu yang merasakan siapa? Roh. Tapi kita bisa berangkat karena ada rohnya. Kalau tidak percaya Bapak bisa menyaksikan. Kalau ada orang mati dengan beri minum Fanta atau Sprite atau mesti tidak bisa merasakan. Jadi yang bisa merasakan apa? Karena kita ada rohnya. Jadi ibu-ibu jadi ternyata bisa merasakan itu kalau badan dan roh kumpul. Tapi kalau berpisah, badan tidak bisa merasakan. Itu bukti bahwa yang merasakan sakit, merasakan nikmat, merasakan tersiksa itu adalah roh yang ada pada diri kita. Roh teman-teman jiwa yang ada dalam tubuh kita. Untuk itu jadi kita harus sadar, fa'aminu, maka percayalah kalian, berimanlah kalian billahi kepada Allah wa rusulihi dan beberapa utusan Allah, Nabi Nuh, itu seperti yang disampaikan kemarin itu. Nabi itu banyak sekali, yang wajib diketahui adalah 25. Wala taqulu, dan sekali-kali jangan kalian katakan dengan kalian berpendapat berkeyakinan salah satu tiga Tuhan itu trinitas, dilarang, haram. Maka kita tidak boleh, ini dengan dasarnya kita tidak boleh bahwa Tuhan itu tiga atau bahkan Tuhan itu pernah dilahirkan. Kalau pernah dilahirkan berarti bukan Tuhan. Maka sekali lagi ucapan Selamat Natal itu hakikatnya mengakui bahwa Tuhan pernah lahir. Kalau mengakui Tuhan pernah lahir berarti surat Ikhlas itu tidak berlaku, lam yalid walam yulad. Jadi bukan kita itu ekstrim, bukan. Ini ajaran agama, ajaran Allah kepada kita agar kita tidak mudah mengucapkan. Kalau ngomong dong, mengucapkan dong.
Semua itu dari omongan. Kita Islam itu karena ngomong. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tidak baca la ilaha illallah tidak Islam. Termasuk akad nikah, itu kan hanya saya nikahkan kamu dengan anak wanita saya bernama ini dengan mas kerja. Mau saya terima, itu kan hanya omongan saja. Itu menjadi konsekuensi asalnya haram menjadi halal gara-gara ngomong. Hidup itu pengaruhnya karena ngomong. Jangan sampai menyepelekan masalah ngomong. Gara-gara saya terima, langsung asalnya haram menjadi halal. Sekali lagi jangan sok menyepelekan omongan kita. Ngomong itu ada dampaknya, seperti yang sampaikan hadis Nabi itu, siapa yang beromong, bicara Allah itu Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, maka dia dijamin masuk surga. Kan gara-gara ngomong pernyataan. Termasuk muslim niat puasa itu hanya ngomong, aku sesuk poso ngomong, tapi menjadikan puasa kita menjadi sah dan akan berdampak, tidak akan, walaupun kita lapar, tidak akan menimbulkan penyakit karena laparnya dengan sengaja diniati. Coba dengan lapar tanpa diniati, seperti bekerja saking asiknya bekerja, kemudian lupa diri dari makan, bisa timbul penyakit mah. Itulah bedanya pakai niat dengan tidak. Maka Islam sangat-sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Lapar silakan, tapi harus pakai niat. Siapa yang malamnya tidak niat, puasanya tidak sah. Maka diharuskan setiap malam harus niat. Nah, untuk menjaga itu maka para ahli diniati puasa sebulan penuh. Itu yang ada di mengerti kita. Jadi ucapan sangat berat. Intahu, berhentilah dari ucapan bahwa Tuhan itu tiga, atau berhentilah dari ucapan Tuhan itu pernah lahir. Lahir itu bahasa kita namanya nata. Itu lebih bagus dampaknya bagi kalian semua. Khairal lakum, berhentilah dari ucapan itu akan lebih bagus bagimu semua. Dijelaskan lagi, innamallahu ilahun wahidun. Sesungguhnya Allah yang Tuhan yang sebenarnya itu, kata Allah itu artinya Tuhan yang sebenarnya. Ada kata ilahun. Sebenarnya Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut pandangan bahasa, kata-kata yang tidak bisa dijabarkan, kata-kata yang hanya Allah, tidak ada. Orang Arab sendiri tidak bisa menjabarkan kata Allah, tidak bisa. Orang Inggris juga semua di dunia tidak bisa menjabarkan Allah. Allah selalu satu, esa. Coba jangan tidak bisa membuat jamak Allah. Ilahatun juga jamak, tapi tidak dari Allah, tapi jamak ilahun, jamak ilahatun. Tapi kata Allah tetap selamanya tunggal, tidak bisa dijamakkan. Contohnya rumah bisa dijamakkan, rumah-rumah. Contoh lagi pasar, berapa pasar. Manusia atau orang bisa jamak, tapi Allah tidak bisa dijamakkan Allah. Ini yang harus dipahami, sehingga selamanya itu mukjizat yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menjamakkan, membuat plural dari kata Allah. Selamanya esa. Subhanahu, namun setan pandai sekali bahwa supaya manusia itu amalnya menjadi rusak, terus diimajinasikan bahwa orang-orang yang suci, orang yang bersih, orang yang dianggap wali atau nabi itu supaya dijadikan perantara dalam berdoa, sehingga muncullah bahasa-bahasa perantara atau yang dikenal dengan wasilah, tawassul. Wasilah yang dibenarkan itu yaitu wasilah dengan amal baik kita sendiri. Ya Allah, saya pernah menolong Pak Leman ketika nyebrang ketabrak,
pesawat terbang, nggak usah tolong, akhirnya nggak usah jadi sembuh baik. Maka kalau itu perbuatan baik, tolonglah aku untuk bisa mendapatkan kebaikan darimu. Nah, ini namanya wasilah. Puasa itu adalah wasilah, zakat adalah wasilah, sholat adalah wasilah, sedekah wasilah. Ini wasilah, jadi jangan sampai buat wasilah orang yang telah mati. Nah, ini keliru yang sangat jauh. Orang mati itu sudah tidak bisa berbuat, kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila teras. Manusia itu sudah mati, tidak bisa berbuat lagi. Semua amal baiknya sudah terputus, tidak bisa mendapat pahala lagi kecuali punya tinggalan 3, yaitu amal syariah, wakaf atau sedekah syariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat disampaikan pada umat manusia, yang ketiga anak yang soleh. Inilah harapan kita. Kalau tidak bisa semuanya 3, ambil salah satu. Yang kaya tidak punya anak, syariah. Yang kaya, yang pintar, tidak punya anak, tidak punya harta, mengajar ilmu yang manfaat. Kemudian tidak pintar, tidak sugih, tapi punya anak, anaknya itu dididik, diasuh agar menjadi anak yang soleh, awaladin solehin yadulah. Tapi maaf, mendidik, mengajar anak agar menjadi anak soleh itu tidak mudah. Betapa beratnya bagi bapak-bapak atau orang tua yang anaknya menjadi anak yang nakal, apalagi masuk preman. Paling sulit itu menyakitkan, menyakitkan sekali terhadap orang tua, sikapnya tidak menghargai. Itu sekali lagi, dengan kita diberi kesempatan minimal punya andil 3 atau investasi 3 perkara itu, yaitu apa? Jariah, ilmu, mengajarkan ilmu pada orang lain, ilmu yang sederhana saja yang bermanfaat, punya dampak yang sangat berat, sangat besar. Yang ketiga, anak yang soleh yang akan mendoakan kita besok setelah kita meninggal. Nah, anak soleh itulah. Kemudian masyarakat kita punya solusi, boleh dicarikan saja, sambatan karo kiai ini. Saya pernah menyadarkan dengan hati sebaiknya itu, kalau di anak rapopo, aku mati tak sambat ke karo Pak Lebe Sulaiman, kayak apa zaman dulu sekolah yang guys ngadir, sudah seneng ya jalan. Yang itu berhasil ada doa yang itu doa dari anaknya sendiri. Maka kita dianjurkan, walaupun bapak kita sudah katakan tidak ada, selalu berdoa kepada orang tua kita, Rabbi firli walidayya warhamhuma. Jangan lupa itu, karena itulah yang diharapkan orang tua ketika dulu membesarkan kita agar menjadi anak yang soleh. Maka kita jangan lupa setiap habis sholat selalu berdoa, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Kan ringan seperti itu. Setiap sholat, jadi rasa sambat kalau tambah separuh cukup itu uangnya, jangan bukan untuk itu, tapi untuk jariah. Kalau ingin memberi dapat memberi tetangga dengan caranya sendiri, tidak harus mendatangkan mereka datang ke rumah kita, pulang di sangoni bahasa kita berkah. Tidak harus itu, bisa dengan cara yang lain, karena itu campur aduk antara agama satu dengan agama yang lain. Inna mawila subhanahu, maha suci Allah. Allah tidak bisa diserupakan. Seperti tadi, kalau Allah ibarat kepala negara, nah kita harus minta kepada Allah seperti mengajukan proposal, harus lewat
RT, RW, lewat camat, lewat bupati, lewat gubernur. Nah, ini cara yang salah. Memang Allah itu Maha Kuasa, tapi kita tidak boleh menganggap sistem memohon kepada Allah dengan cara seperti itu. Maka dicontohi dalam bentuk apa Pak? Kalau kita cuma minta langsung kepada Allah, contohnya apa? Sholat. Sholat itu kan kita termasuk semuanya kan di hadapan Allah. Baik imamnya maupun makmumnya semuanya mohon kepada Allah Ta'ala. Tidak jaga ke imamnya dengan baca sendiri. Hanya imam itu sebagai komando saja, tapi jangan membaca doa sendiri atau ya sendiri, assalamualaikum sendiri, rabbil beri warhamni sendiri. Semuanya kita kerjakan sendiri-sendiri. Berarti kita mohon langsung kepada Allah SWT. Ingat, jadi kalau ingin jangan sadar bahwa mohon kepada Allah langsung, yaitu ketika kita sholat. Itu ajaran bahwa doa langsung. Masuk kotor, dosanya apa minta langsung. Nah, itu berarti dia tidak sadar ketika sholat itu minta kepada siapa. Kan sering ada seperti itu Pak Warti ya. Dosanya kan betul lewat wong sing suci. Kalau berdoa, akhirnya mereka kalau berdoa selalu mengundang orang yang dianggap suci. Kalau mereka di sana pendeta, kalau di sini kiai. Nah, orang ngomong ini dianggap tidak suka pada kiai, pada meluruskan supaya kita tidak salah dalam berdoa. Maka diterangkan Subhanahu Maha Suci Allah dari segala penyerupaan dengan serupa seperti apa tidak boleh. Ayyakuna lahu walad, Maha Suci Allah bahwa beliau punya anak. Ini diberikan ini jelas membantah orang yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Maha Suci Allah dari pemikiran seperti apapun, sebaik apapun, jauh dari pemikiran bahwa Tuhan itu punya anak. Kalau punya anak, yang dipilih siapa? Tidak hanya Isa, mesti ada yang lebih baik lagi, Ibrahim yang dipilih. Ya Allah tidak punya anak, tidak menghendaki anak. Kalau punya anak berarti tidak kuasa, tidak kuasa berarti bukan Tuhan lagi. Lahu ma fis samawati wal ardh, milik Allah lah. Sekali lagi ini diulang agar kita sadar, milik Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi, semua milik Allah. Untuk itu mintalah hanya kepada Allah, karena semua milik Allah. Dengan minta apa? Sesuai dengan kapasitas dengan remaja. Nah, masih muda itu mesti mencari mohon diberi jodoh. Mintalah kepada Allah, nanti tiba-tiba ketemu jodohnya di Beringharjo remaja. Karena yang punya Allah, jangan mencari kemana-mana, kalau tidak diberikan Allah tidak akan ketemu. Ini yang harus dipahami. Maka wakafa billahi wakila, Allah lah sebagai pemelihara atau penanggung jawab dari segala sesuatu. Mintalah hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang akan bisa memberi apa yang kita harapkan itu. Ini sampai pada ain, ditambah bahwa cukup sekian dulu. Yang bagus kan sampai ain, tapi tambah satu ayat saja karena jamnya belum jam 6. Jadinya jam 6. La yastanghifal masihu ayyakuna abdal lillahi walal malaikatul muqarrabun wa may yastanghif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Wa man yastan
tidak akan enggan, maksudnya tetap rajin mengakui, menyatakan diri sebagai hamba Allah. Ayakuna, jika ia menjadi abdan hamba Allah, dia tidak malu-malu. Kalau dia Tuhan, berarti dia tidak menyembah pada Tuhan, tapi dia tetap selalu senantiasa berbakti, mengabdi kepada Allah, dan dia mengaku sebagai hamba Allah. Kita ketika lahir masih kecil di buayan itu mengaku saya adalah hamba Allah dan utusan Allah. Inilah sebagai wujud bahwa semua yang ada, makhluk-makhluk itu hamba Allah semuanya. Begitu juga walal malaikatu dan para malaikat pun senantiasa mengaku sebagai hamba Allah. Tidak ada yang mengaku sebagai makhluk tersendiri atau menjadi perantara Allah atau orang dekat dengan Allah kemudian mengajukan apa yang diminta oleh para hamba Allah manusia itu kepada Allah. Bukan itu, malaikat itu sebagai utusan Allah juga yang diutus untuk diantaranya membagi rezeki, sehingga manusia itu yang mendapat rezeki lewat jalur ini semuanya dibagi oleh Allah lewat para malaikat. Dengan hujan itu pun sebagai wujud Allah memberi rezeki. Tanpa hujan kita mungkin tidak dapat apa-apa. Maksudnya tanah yang ada pada kita tidak bisa ditanami. Kalau tidak bisa ditanami berarti tidak menghasilkan apa-apa. Kalau tidak hasil apa-apa kita tidak bisa mengkonsumsi apa yang kita harapkan untuk kebutuhan hidup kita. Itu juga malaikat ditugasi juga menjaga, mengawasi manusia, termasuk mematikan dan menghidupkan itu lewat para malaikat yang nanti akan menjadi saksi. Wa may yastanghib, siapapun yang enggan anibadati menyembah Allah, wa yastakbir, dan dia sombong. Ini hakikat orang yang tidak mau menyembah Allah itu adalah orang yang sombong, merasa dirinya sudah cukup, merasa dirinya sudah bisa mampu mandiri, bisa hidup sendiri tanpa dihidupkan Allah. Maka dari itu pajak suruh, pasaya suruh, maka mereka akan digiring, dikumpulkan bersama-sama ilahi kepada Allah. Dan mereka nanti akhirnya akan kembali kepada Allah. Kenapa? Ketika masih hidup di dunia, masih sehat, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia tanpa dikehendaki Allah untuk hidup tidak bisa apa-apa. Bahkan walaupun Allah mau hidup, kalau Allah tidak menjamin apa yang dibutuhkan oleh badan kita dalam hidup ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Ini yang harus dipahami. Jadi semua yang ada di muka bumi ini semuanya untuk siapa Pak? Untuk manusia. Di dalam surat Al-Qur'an ada walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian umat manusia. Maka kita wajib bersyukur. Bersyukurnya cukup menyembah, mengabdi ketika ada panggilan untuk menyembahnya, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu masih kurang, kita tambah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah masih kurang, ada lagi sholat tahajud. Sholat masih kurang, ada lagi sholat-sholat yang lain seperti sholat duha atau sholat subuh. Ada masih kurang. Silakan, yang penting kamu senantiasa minta, mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai minta pada yang lain. Dan jangan sampai niatnya salah. Niat sholat duha minta rezeki. Sholat duha itu mengikuti sunnah Nabi saja. Berarti sekali lagi jangan punya niat sama. Nanti kalau sholat duha terus aku harus subuh-subuh lah. Nanti akhirnya kan putus asa. Berarti kita sholat apapun itu hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Saya ingatkan jangan sampai salah niat dengan sholat duha ben subuh. Wes tuwa saya kepengen
Bukan kok. Ini contoh aja. Jadi kita sholatnya karena Nabi sholat duha, kita ikuti Nabi. Nabi sholat terawih karena apa? Kita sholat terawih karena Nabi sholat terawih kalau bulan Ramadan. Nabi mengajukan sholat rawatib atau ba'diyah, kita ikuti. Sekali lagi jangan sampai ada terbetik dalam hati kita mengerjakan itu atau biar diberi ini. Sebetulnya sudah diberikan semua kepada kita. Mau Allah mengukur kita, kalau diberi yang lebih bisa kita hidupnya tidak jadi ibadah, malah pergi terus karena duit agak ke Malaysia, ke Singapura, ke Amerika, tidak pernah di rumah. Pas ada corona tidak bisa pulang, yang harus dipahami. Terima kasih, semoga manfaatnya. Kita akan bersama dengan Ustaz Alhamdulillah.